Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Di satu halaman nampak Xiaoyan dan Xiaoli sedang mengobrol. Tenang, kamu telah memberi aku gerbang Xiao yang lengkap. Di masa depan aku akan mengembalikan gerbang Xiao 10 kali lebih kuat dari yang sekarang, kata Xiaoli. Xiaoyan tersenyum, dia mengeluarkan botol giok. Ada pil tulang darah jiwa surga di dalamnya. Setelah aku pergi, aku ingin kakak kedua meminta seseorang untuk mengirimkan pil obat ini kepada Cailin di Kekaisaran Jiama, kata Xiaoyan. Cailin, Ratu Medusa, kata Xiaoli sedikit terkejut saat mendengar nama itu. Namun beruntung dia juga menyadari hubungan antara Cailin dan Xiaoyan. Karena itu dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak menanyakan alasannya saat dia menerima pil obat dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Yakinlah bahwa aku secara pribadi akan mengirimkannya ke Jiama ketika aku punya waktu, kata Xiaoli. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu kamu harus lebih sering melakukan kontak dengan kakak pertama. Aliansian berkembang pesat di dalam Kekaisaran Jiama. Dengan Cailin yang menjaganya, Sekte Jiwa akan kesulitan untuk menyakiti Aliansian, kecuali jika ahli yang kuat terlibat. Setelah kekuatan gerbang Xiao meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat dengan Aliansian. Pada saat itu, kedua faksi akan mendominasi wilayah barat laut ini, kata Xiaoyan. Xiaoli mengangguk. Dia memandang Xiaoyan dan bertanya, kapan kamu akan kembali setelah pergi ke dataran tengah? Aku belum tahu, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kapan kamu akan berangkat? Besok, kata Xiaoyan. Keesokan harinya nampak Xiaoyan berdiri di belakang Griffin terbang. Dia melihat Akademi Dalam yang telah menghilang dari pandangannya. Apakah kita benar-benar akan membawa gadis kecil ini? Kata Xiaoyi seraya menatap Xian yang bersemangat di sampingnya. Xiaoyan juga menarik perhatiannya kembali saat mendengar itu. Dia melirik Xian dan tanpa daya berkata, tetua pertama memintaku untuk membawanya. Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh aslinya mungkin akan terungkap di dataran tengah. Jangan bilang kalau kalian khawatir aku akan menjadi beban, kata Xian yang matanya langsung melebar saat dia mendengus dengan ketidakpuasan. Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala Xian sambil tersenyum. Dia tidak membantahnya. Tatapannya kemudian beralih pada Xinlan. Kamu harus menunjukkan jalan selanjutnya, kata Xiaoyan. Xinlan mengangguk dan tersenyum. Jika kita ingin mencapai dataran tengah, kita harus mencapai sebuah kota bernama Kota Horizon. Dari tempat itu kita akan bisa menggunakan lubang cacing untuk pergi ke dataran tengah, kata Xinlan. Lubang cacing, kata Xiaoyan terkejut saat mendengar nama yang asing itu. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ketidakpastian di mata Xiaoyan. Lubang cacing adalah benda aneh di dataran tengah. Lubang itu dibuat oleh Dojun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi yang berbeda. Jarak dari wilayah Sudut Hitam ke dataran tengah akan membutuhkan setengah tahun bagi seorang dojong. Namun jika seorang menggunakan lubang cacing, hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Pembuatan lubang cacing cukup sulit. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaikinya harus setidaknya di kelas dojong. Karena itu sangat jarang untuk muncul di wilayah manapun selain di dataran tengah. Xiaoyan sekali lagi tertegun. Lubang cacing sebenarnya butuh seorang dojong untuk memperbaikinya. Dataran tengah ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru, pikir Xiaoyan. Kota Horizon berada di pegunungan Tianqing, jaraknya puluhan ribu kilometer jauhnya dari wilayah Sudut Hitam. Dengan menjadi satu-satunya kota yang memiliki lubang cacing menuju dataran tengah yang berjarak ribuan kilometer, perkembangan kota Horizon menjadi tiada duanya. Dataran tengah benua berukuran sangat luas. Karena itu kota besar di dataran tengah telah memasang lubang cacing. Para pembangun lubang cacing sebagian besar adalah ahli puncak, atau leluhur yang berasal dari kota tersebut. Karena itu kemunculan setiap lubang cacing di dataran tengah banyak menarik minat. Bagaimanapun tidak semua orang yang bisa mengundang seorang dojun untuk membangun lubang cacing. Karena itu lubang cacing mewakili kekayaan dan kekuatan di dataran tengah. Klan yang dapat memiliki satu lubang cacing sebagian besar adalah faksi terkenal. Dataran tengah memang berbeda dari tempat lain. Lubang cacing seperti itu tidak pernah ada di wilayah Sudut Hitam, kata Xiaoyan tersenyum pahit. Menghubungkan dua titik spasial yang jauh membutuhkan pengendalian yang sangat tepat atas kekuatan spasial, kata Xiaoyi yang suaranya mengandung beberapa keterkejutan. Lubang cacing hanyalah salah satu keunikan di dataran tengah. Setelah kakak Xiaoyan tiba di sana, kamu akan dapat mengalaminya sendiri, kata Xinlan tersenyum. Faksi apa yang kuat di dataran tengah? Kata Xiaoyan. Faksi di dataran tengah terbagi menjadi 1 sekte, 1 menara, 2 klan, 3 lembah, dan 4 paviliun. Namun aku tidak tahu banyak tentang suku binatang ajaib atau suku lain, kata Xinlan. 1 menara, apakah itu maksudnya menara pil? Kata Xiaoyan.
Benar, menara itu mengacu pada menara pil. Sedangkan untuk sekte mengacu pada sekte jiwa, kata Xinlan seraya menatap Xiaoyan dan berbicara dengan lembut. Dia telah mendengar dari tetua pertama bahwa Xiaoyan memiliki dendam dengan sekte jiwa. Kata-kata sekte jiwa menyebabkan wajah Xiaoyan menjadi gelap dan dingin. Niat membunuh yang tajam melintas di matanya. Sekte jiwa sangat misterius di dataran tengah. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan mereka. Kakak Xiaoyan, aku tahu bahwa kamu memiliki dendam dengan sekte jiwa. Namun demi keselamatanmu, aku menyarankan kamu untuk bertahan dan mencapai titik di mana kamu benar-benar dapat melawannya. Lagi pula, bahkan menara pil tidak bisa dengan mudah menyinggung sekte jiwa. Perlu kamu ketahui bahwa 3 ketua besar dari menara pil adalah ahli legendaris yang dapat menempati peringkat 10 besar di dataran tengah. Meskipun demikian, ketiga ketua besar tidak berani menghadapi sekte jiwa. Menurut beberapa rumor, 3 ketua besar pernah diam-diam bertukar pukulan dengan sekte jiwa. Tidak ada yang pernah mendengar tentang hasil pertukaran. Xiaoyan mengangguk mendengar itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Karena sekte jiwa memiliki akar yang dalam di dataran tengah, cepat atau lambat dia akan dapat mengikuti jejak mereka dan menarik semuanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, ia tidak akan menunjukkan keraguan sedikit pun untuk mundur. Bagaimana dengan 2 klan, 3 lembah, 4 pavilion? Kata Xiaoyan dengan penasaran. Kedua sekte itu adalah sekte langit dan sekte bunga. 3 lembah adalah lembah sungai, lembah sonik, dan lembah api membakar. Sudut mulut Xiaoyan bergerak tanpa sadar saat dia mendengar nama lembah api membakar. Itu adalah satu-satunya faksi yang dia tahu yang memiliki api surgawi. Selain itu, jurus perubahan 3 api misterius yang dia latih adalah rahasia yang berasal dari faksi itu. Jika ada kesempatan, aku mungkin menuju ke lembah api membakar dan melihat apa aku bisa mendapatkan 2 perubahan yang terakhir. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatanku akan meningkat pesat sekali lagi, kata Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. 4 pavilion itu adalah pavilion bintang jatuh, pavilion 10.000 pedang, pavilion musim semi, dan pavilion petir angin. Kekuatan mereka serupa dan cukup kuat. Mereka bisa dianggap sebagai yang teratas di antara faksi kelas atas di dataran tengah. Berusahalah untuk tidak menyinggung faksi-faksi yang telah aku sebutkan, kata Xinlan mengingatkan dengan serius. Nama pavilion petir angin yang akrab itu seketika menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi agak aneh. Jurus gerakan 3.000 petir yang dia latih berasal dari pavilion ini. Griffin terbang akhirnya melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan Tianqing. Pegunungan ini dipenuhi banyak pohon raksasa yang sangat tinggi. Kelompok Xiaoyan tidak berhenti di tempat ini, mereka terus terbang melewati pegunungan. Beberapa saat kemudian, sebuah kota besar muncul di balik puncak gunung. Griffin terbang akhirnya terbang rendah di tanah. Tepat ketika akan memasuki kota, satu sosok pria tua berjubah kuning melintas dan muncul. Wajahnya cukup dingin dan tegas dengan sepasang sayap doci yang mengepak di punggungnya. Jangan bilang ini pertama kalinya kalian datang ke kota Horizon. Apakah kalian tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan terbang di atas kota? Kata sosok tua itu. Dengan jalur terbangnya diblokir, Griffin terbang menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura yang ganas saat menatap pria tua itu. Namun Griffin itu dengan patuh mengendurkan sayapnya ketika Xiaoyan menginjak kakinya. Ini memang pertama kalinya kami ke sini, tidak disangka ada aturan itu di kota Horizon ini, kata Xiaoyan melirik pria tua itu. Seorang dohuang, gumam pria itu terkejut. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffin. Dia lebih terkejut ketika menemukan bahwa selain satu orang, kekuatan dari 2 orang lainnya yang tersisa jauh melebihi dia, terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tertekan yang diberikan tatapannya menyebabkan aliran doci di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita itu sangat menakutkan. Hanya ada beberapa orang di dalam klan Lu yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa tujuan orang sekuat itu pergi ke kota Horizon? Pikir pria tua itu. Beberapa gelombang naik di dalam hatinya, wajahnya menjadi lebih hangat. Memang, itu adalah aturan kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk binatang terbang yang dibangun klan Lu untuk pelancong di pintu masuk kota, kata pria tua itu seraya menangkupkan tangannya. Kakak Xiaoyan, klan Lu ini adalah yang paling lama. Lubang cacing itu juga milik mereka. Ada seorang dojong bintang 5, dia yang terkuat di kota ini, kata Xinlan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit, tatapannya menyapu pria tua itu. Kekuatannya hanyalah 2 bintang doang. Terima kasih telah memberitahu kami. Saya ingin bertanya di mana lubang cacing berada, kata Xiaoyan. Teman-teman, kalian semua datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Para ahli klan Lu mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi, kata pria tua itu. Xiaoyan menggerutkan keningnya saat mendengar itu. Apakah keberuntungannya seburuk ini? Berapa lama waktu perbaikannya?
Kata Xioi perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara yang samar. Saya tidak terlalu yakin. Seorang belum pernah melihat tingkat keparahan masalah ketika harus memperbaiki lubang cacing. Lubang cacing di kota Horizon ini dibangun oleh leluhur klan Lu lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika memiliki banyak masalah. Kami meminta pengertian Anda. Jika Anda semua benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara di kota. Kata pria tua itu buru-buru menjawab ketika dia melihat Xioi bertanya dan tidak berani meremehkannya. Selain itu, klan Lu baru-baru ini menarik beberapa dojong untuk membantu memperbaikinya. Jika Nona tertarik, kamu bisa pergi ke pusat kota di mana lubang cacing berada. Kata pria tua itu dengan cepat menambahkan. Xioi hanya diam mendengar kata pria tua itu. Setelah itu, ia menurunkan matanya dan menatap Xiaoyan. Ayo masuk kota dulu, kata Xioi. Xiaoyan merenung sedikit sebelum mengangguk dan segera menangkupkan tangannya ke pria tua itu. Dengan lambaian tangannya, angin menyelimuti Griffin dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua itu tersenyum saat melihat kelompok Xiaoyan mendarat di tanah. Dia menghela napas saat berbicara. Masalah dengan lubang kali ini sangat besar. Jika dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang dojong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mengundang orang-orang itu. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tapi imbalan yang ingin mereka peroleh sangat tinggi. Kata pria tua itu menghela napas. Xiaoyan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan lelaki tua itu dan kembali mendarat di area hutan di luar kota. Dia memandang Griffin yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberikan perintah untuk kembali. Xiaoyan, lubang cacing ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Kata Xiaoyan mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiaoyan. Kita akan istirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu apakah ada berita. Jika besok masih belum ada berita, kita akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Kata Xiaoyan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Kelompok Xiaoyan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti itu di mana banyak manusia berkumpul. Keesokan harinya rombongan berjalan keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. Keempatnya perlahan berjalan di jalan utama yang memiliki lalu lintas tanpa henti. Kota Horizon memancarkan perasaan yang sangat sibuk. Kedua sisi jalan yang dilapisi dengan batu biru terkadang mengirimkan berbagai suara. Berbagai barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Derap langkah kaki kuda tiba-tiba mengalir dari depan jalan saat Xiaoyan sedang berbicara. Jalanan segera menjadi kacau. Sosok merah bergegas dari ujung jalan dan menabrak banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata geram, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda berpakaian merah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik tetapi ada arogansi liar di wajahnya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, kalian semua minggir jika tidak ingin diinjak sampai mati. Kata wanita muda itu berteriak. Alisnya segera menegang saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan awalnya akan menghindar, namun ketika mendengar kata-kata arogan itu, ia segera mengungkapkan ekspresi dingin dan terus berjalan ke depan tanpa mengangkat matanya. Kamu mencari kematian, teriak wanita muda itu. Tindakan Xiaoyan secara alami diserap ke dalam mata wanita muda itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk yang membawa angin tajam saat diayunkan ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tetap tenang, dia secara acak mengepalkan tangannya dan meraih cambuk itu dan menariknya. Menyebabkan wanita muda itu menjadi tajam hingga jatuh ke tanah. Sialan, kau berani menyerang wanita, teriak wanita muda itu dengan geram. Aku hanya mengajarimu pelajaran atas nama orang yang lebih tua. Kata Xiaoyan melirik wanita muda itu dan segera mengabaikannya. Dia memimpin Xiaoyi dan lainnya untuk terus berjalan. Apakah kamu benar-benar berani memberiku pelajaran? Kamu pikir kamu siapa? Paman Hua dan Paman Lui bunuh bajingan ini, teriak wanita itu dengan marah. Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas di udara dan muncul menghalangi kelompok Xiaoyan. Kedua sosok itu memiliki kekuatan 6 bintang doang. Teman, nona muda saya memang sedikit nakal. Namun bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukannya seperti itu? Kata pria tua berambut abu-abu melirik nona mudanya yang wajahnya memerah karena marah. Sebelum melihat Xiaoyan dan mengerutkan keningnya saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, mereka secara alami bisa merasakan kekuatan Xiaoyan di depan mereka yang sedikit berbeda dari milik mereka. Bahkan sedikit lebih kuat. Karena itu kata-kata mereka tidak terlalu kasar. Saat ini cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian yang tidak terduga ini. Mereka melemparkan tatapan menyedihkan ke arah kelompok Xiaoyan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah iblis wanita kecil yang terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar berani menyerangnya hari ini. Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah di hadapan kata-kata tenang dari Xiaoyan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan.
Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu paling disayang dari leluhur klan. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sebagai anjing masih berani sombong di kota Horizon. Kamu telah memukulku. Kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika kamu bijaksana, kamu akan berlutut sekarang dan bersujud pada nona ini dan minta maaf, kata wanita muda itu berdiri pada saat ini. Kehilangan wajah di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima karena memiliki harga diri yang luar biasa. Namun sebelum teriakan amarahnya benar-benar dikeluarkan, satu sosok tiba-tiba muncul di depannya dan menamparnya di depan tatapan tertegun sekitarnya. Pada saat ini hati semua orang bergetar hebat. Tamparan itu benar-benar terlalu keren. Wanita muda itu menoleh. 5 sidik jari agak merah muncul di wajahnya. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani menamparnya. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu berani mengutuknya lagi, tapi aku akan melakukannya, kata Xioi dengan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh menyebabkan tubuh wanita itu bergetar. Wanita muda itu perlahan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat kecantikan berpakaian polos sedang berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Kamu benar-benar berani, kata kedua lelaki tua itu tertegun. Mereka segera bergegas menuju Xioi dengan cara seperti kilat. Kedua orang tua itu baru saja bergerak ketika suara gemuruh guntur yang samar terdengar ketika Xion muncul di depan mereka. 2 tinju terlempar membawa energi liar yang mengejutkan yang meletus menyebabkan ekspresi kedua sosok tua itu berubah dan buru-buru menghadapi pukulan itu. Suara ledakan dari tabrakan tiba-tiba terdengar. Semua orang tercengang ketika melihat kedua lelaki tua yang memiliki reputasi kuat di kota Horizon dengan cepat mundur sementara Xion tampak seperti batu yang tak bergerak. Kalian berdua hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk masalah ini. Jika kalian terus menjadi tidak peka, jangan salahkan aku karena kejam, kata Xion dengan tatapan gelap dan dingin saat dia melihat kedua pria tua itu. Kedua lelaki tua itu tidak berani melakukan gerakan tidak biasa setelah dihalangi oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Mereka hanya bisa berteriak dengan getir di dalam hati mereka. Mereka telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Pemuda itu mungkin tampak muda, tetapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditampilkan oleh siapapun dalam klan mereka. Teman, saya adalah anggota dari klan Lu. Wanita muda itu adalah nona muda klan Lu. Tolong jangan sakiti dia, kata pria tua berambut abu seraya menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengar itu. Dia tidak berharap wanita itu adalah anggota klan Lu. Kamu berani memukulku, kata wanita muda itu yang akhirnya pulih dari rasa tertegunnya seraya mengusap pipinya yang merah. Tangannya gemetar saat dia menunjuk ke arah Xiaoyi di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia mengeluarkan kalung giok dan dengan kasar memecahkannya seraya berteriak dengan tajam. Pelacur, kamu berani memukulku. Kakekku tidak akan melepaskanmu. Setelah kamu mendarah di tangan nona ini, aku pasti akan memotong jarimu satu persatu. Pandangan Xiaoyi hanya melirik wanita itu dengan dingin saat dia mengutuk dengan kejam. Namun sebuah suara yang samar mengalir masuk ke telinganya secara diam-diam. Pukul dia lagi, dengan hatinya yang begitu kejam, meninggalkannya hanya akan membawa bencana. Sudut mulut Xiaoyi melengkung ketika dia mendengar itu. Dia segera mengangkat tangannya dan sekali lagi memberi wanita itu tamparan keras di depan banyak tatapan tertegun. Tamparan itu baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota dan muncul di langit. Douci yang kuat segera melonjak dan menyapu ke segala arah saat matanya menyapu di bawahnya. Tindakan dari kalian benar-benar meremehkan klan Lu milikku, kata sosok itu dengan suara gelap yang bergema tanpa henti di sepanjang jalan. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.